Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena berkat perjuangannya lah kita sekarang bisa mengenyam dan menikmati hidup di dalam Islam, karena peran dan beliaulah yang telah menjadi kekasih Allah yang memberikan petunjuk kepada kita semua guna menjalankan kehidupan untuk menuju kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Nah, pada video ini adalah video para peserta anak-anak didik tahfiz Quran yang diselenggarakan di Musola Haji Mun Ahmad, di mana di bawah naungan Yayasan Zamzam Rahmah Cirebon. Di sini kita mengajari anak-anak untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz targetnya. Dan tentunya anak-anak bagaimana agar bersemangat untuk mampu menghafal Al-Quran yang didukung oleh orang tuanya. Untuk itu semua sekedar untuk mengingatkan kembali agar memotivasi kita, para orang tua ataupun anak-anak yang sedang belajar menghafal Al-Quran, mengetahui terlebih dahulu keutamaan menghafal Al-Quran, tentunya untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Berikut akan dijelaskan keutamaannya. Tentunya agar kita mampu termotivasi untuk bisa hafal Quran. Ada sejumlah hadis tentunya yang menyebutkan keutamaan dari menghafal Al-Quran. Salah satunya atau diantaranya riwayat dari Bukhari, riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan orang yang menghafal Al-Quran dengan baik akan bersama malaikat, sementara yang menghafal dan bacaannya terbata-bata itu juga akan mendapatkan pahala. Kemudian di dalam Al-Quran pun Allah berfirman mengenai keutamaan menjaga kemurnian Al-Quran, sehingga Al-Quran ini tidak lagi ada pemalsuan, tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi pergantian seperti pada kitab-kitab terdahulu. Nah, apa keutamaan menghafal Al-Quran? Yang pertama, golongan manusia terbaik. Hal ini tentunya tidak serta-merta asal ucap, tetapi ada riwayat hadisnya. Dari hadis riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, dari hadis itu ya kita ketahui bahwa Al-Quran ini mengandung kebaikan bagi umat Islam. Tentunya dengan membaca, menghafal, juga memahami ayat-ayatnya, itu akan
melimpahkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada orang tersebut. Dan di sini di hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menjelaskan mengenai janji Allah kepada penghafal Al-Quran, yakni akan bersama-sama para malaikat dan juga bersama-sama memberikan pahala, ya, meskipun kita membacanya terbata-bata. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran itu maka ia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik. Sedangkan yang membaca Al-Qur'annya dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya, ya agak gerak-gerak istilahnya atau terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Jadi sudah jelas ya, walaupun kita belum lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata karena masih belajar, semuanya mendapatkan pahala. Lalu keutamaan yang kedua. Keutamaan menghafal Al-Quran itu lebih utama untuk menjadi imam sholat. Dan ini menurut riwayat dari Ibnu Mas'ud Al-Anshari, ya, dalam riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah pernah bersabda, menyatakan, yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya di antara kamu. Jadi berhak menjadi imam sholat, berhak menjadi pemimpin yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Lalu kedudukan para penghafal Al-Qur'an ini tentunya menjadi penghafal Al-Qur'an dalam hadis riwayat Ahmad, ya, Rasulullah bersabda, dikatakan kepada pemilik, ya, yang dimaksudkan adalah para penghafal-penghafal Al-Qur'an, akan diperintahkan bacalah dan bangkitlah. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia. Maka sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir ayat yang kamu baca. Lalu untuk menjadi penghafal Al-Quran juga diberikan keutamaan di akhirat. Menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, Al-Quran ini bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada pemiliknya. Jadi bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Jadi surat seperti dalam surat 2 surat cahaya, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan, seperti 2 cahaya sinar matahari, atau seperti 2 ekor burung yang sedang membentangkan sayapnya, bersambung dengan yang lainnya. Dan keduanya ini itu akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca kedua surat tersebut. Jadi bacalah surat Al-Baqarah. Kemudian mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan.
Dan tentunya jika meninggalkannya tentu akan mendapatkan penyesalan. Jadi di sini para tukang sihir ya tidak akan mungkin menghafalnya. Lalu berikutnya penghafal Al-Quran ini salah satu sifat hasud yang diperbolehkan. Jadi hasud ini adalah sikap seseorang yang mengharapkan agar nikmat yang diterima oleh orang lain hilang kepadanya. Nah, sifat ini haram hukumnya dilakukan. Namun sifat ini ya boleh dilakukan pada orang yang ingin memperoleh kebaikan seperti yang diperoleh orang lain tanpa ingin nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, tidak diperbolehkan hasud kecuali pada dua hal. Seseorang yang diberi Allah Al-Quran dan menyibukkan diri siang dan malam, dan seseorang yang diberi harta, kemudian dari harta itu ia infakkan pada siang dan malam hari. Kemudian membaca Al-Quran ini tentunya merupakan salah satu bentuk ibadah ya kepada Allah. Dan dalam ibadah ini janji Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Sesuai dengan riwayat hadis Tirmizi, ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf tersendiri. Lalu berikutnya keutamaan menghafal Al-Quran ini adalah dikabulkannya keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diriwayatkan di dalam hadis Tirmizi dari Sa'id Al-Khudri. Ya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang kuberikan kepada lainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. Lalu keutamaan berikutnya, yaitu dengan menghafal Al-Quran ini, hati ini tentunya akan menjadi lebih indah dan tenang. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat hadis Tirmizi dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam jiwanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran ibarat sebuah rumah yang rusak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ya berfirman mengenai jiwa manusia yang selalu mengingat Al-Quran dan Allah. Yaitu yang kurang lebih terjemahannya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Lalu berikutnya yang manfaatnya akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Jadi menjadi tahfiz Quran ini adalah salah satu caranya ya untuk menggapainya menjadi kedudukan yang paling tinggi di akhirat nanti. Seperti yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain. Kemudian dengan menghafal Al-Quran, umat Islam akan memiliki sinar cahaya yang lebih indah dari matahari.
Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya ini lebih indah dibandingkan cahaya matahari di dunia. Lalu keutamaan untuk para penghafal Al-Quran yang berikutnya itu juga disematkan mahkota dan jubah karomah serta keridhaan Allah kepadanya sebagai bentuk penghormatan kepada para penghafal Al-Quran ini. Berdasarkan riwayat hadis Tirmizi, Rasulullah bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kemudian akan berkata, ya Tuhanku, berikanlah perhiasan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah, mahkota kemuliaan. Kemudian Allah meridhoinya dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah Al-Quran dan teruslah naiklah ke surga. Lantas derajatnya di surga ini pun akan terus bertambah pada setiap ayat yang dibacanya, karena terdapat satu kebaikan di sana. Demikian beberapa keutamaan bagi para penghafal Al-Quran dan pembaca Al-Quran. Semoga kita bisa meraih kehidupan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja pesan singkat ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.